Kasih Bapak Ibu sekalian atas kehadirannya pada rapat koordinasi kita pada hari ini, terkhusus bagi tim akademik ya yang melakukan inisiasi, dan kita akan berbicara mengenai persiapan MBKM kita di semester ke depan. Nanti mungkin akan dijelaskan secara teknisnya oleh tim di tim task force gitu ya MBKM. Tapi ada beberapa hal yang mungkin menjadi sangat inti ya yang ingin dibahas gitu. Salah satunya ada beberapa sedikit perubahan khususnya mengenai kuota ya. Nanti coba Pak Adit lah mungkin nanti yang akan lebih detail. Ada beberapa hal perubahan, ada sesuatu yang berbeda sih tepatnya gitu antara MPKM yang kemarin dengan yang sekarang. Kemarin Pak Adit menyampaikan ke saya sebuah ide yang sangat menarik gitu ya. Jadi ide itu salah satunya berasal dari evaluasi ya terhadap kealfaan atau absennya peran program studi terhadap beberapa skema MBKM. Contohnya khususnya magang. Kan kalau dari kemarin kan kayak misalkan MBKM magang itu kan berada di bawah tim kemahasiswaan kan, dan mungkin kuota dan segala macam juga di apa namanya kita yang menentukan semuanya gitu. Sehingga akhirnya menyebabkan mungkin jadi minim gitu hubungan antara prodi yang dimana memiliki CPL dan yang lain-lainnya, tahulah apa yang menjadi arah tujuan dari perkuliahan di masing-masing prodi gitu ya, dengan mitra gitu, dengan mitra strategisnya. Karena kenapa? Karena memang tidak ada peran dari prodi sebelumnya di agenda MBKM tersebut. Yang jadi pembimbing juga kadang bukan dari prodi yang pas dan segala macam, karena semuanya selalu ditentukan di pusat gitu. Nah, harapan kita ke depannya itu kemarin akhirnya ngobrol dan Pak Adit menyampaikan ke saya seperti itu, kemudian saya ngajak ngobrol Pak Rektor. Salah satunya perubahannya itu akhirnya kita akan memberikan sedikit akan memberikan kelonggaran ya, atau memberikan kebebasan dari prodi, memberikan ruang untuk prodi untuk terlibat langsung gitu dalam MBKM. Ya khususnya contohnya dalam magang misalkan. Mungkin nanti kita akan meminta prodi yang akan menentukan sendiri berapa kuota untuk magang. Penentuan kuota ini kan tentunya berdasarkan juga bukan karena asal-asalan ya, tapi ada pertimbangan-pertimbangan teknis. Contohnya, misalkan salah satu fakultas punya banyak mitra, gitu, dan semua mitra itu sanggup misalkan untuk menampung jumlah mahasiswa yang akan MBKM. Ya jadi itu akan disilahkan, gitu, akan disilahkan, dan nanti akan dianalisis di kami di pusat. Tapi kan karena itu akhirnya lebih enak, akhirnya prodi yang memiliki komitmen kuat terhadap mitranya, ya memiliki komitmen kuat terhadap mitranya, sehingga nanti hubungan antara prodi dan mitra itu menjadi lebih baik. Satu sisi peran dari dosen di program studi akan jadi lebih signifikan gitu. Akhirnya mahasiswa yang dikontrol pun lebih pas gitu. Karena ini kan kita bicara tentang 20 SKS gitu. 20 SKS ini kan besar sekali Bapak Ibu. Kalau 20 SKS ini ternyata hanya bahasanya ruhnya hanya sebatas kayak magang biasa, kan rasanya nggak pas kalau untuk dikonversi menjadi 20 SKS. Makanya magang pun ya dalam skenario yang memang skenario kan oleh prodi gitu, sehingga anak-anak yang magang itu bisa mendapatkan nilai setara dengan 20 SKS atau yang lainnya. Dan ini juga bukan hanya berlaku untuk magang, tapi juga mungkin nanti akan berlaku untuk skema-skema yang lain. Kalau ternyata memang misalkan di kuota magangnya tidak terlalu besar gitu ya, bisa juga diperkecil. Nanti akan kita distribusi ke promer contohnya. Atau mungkin misalkan, oh prodi saya memang punya banyak mitra gitu, tapi kayaknya lebih enak lebih ke pengabdian gitu di semester ini. Gak apa-apa juga. Akhirnya kan masuknya ke promer, bukan ke magang. Tapi prodi yang menentukan kuotanya berapa gitu segala macam. Karena kemarin Pak Rektor sempat menyampaikan, ya jangan sampai semua juga ikut, jangan sampai semua juga magang gitu, maksudnya harus ada proyek-proyek di desa juga yang memang harus melibatkan program studi juga di dalamnya. Jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian, mungkin ada sedikit perbedaan. Ya saya nggak tahu nih apakah ini yang akan dibahas oleh Pak Adi dengan tim atau gimana, saya kurang paham. Cuma hasil diskusi terakhir sih seperti itu. Kita ingin melibatkan prodi lebih dalam. Dampaknya positif, saya yakin. Akhirnya dosen-dosen di program studi akan sangat dekat dengan dunia industri nanti ke depan, kalau seperti itu. Karena tidak dikapitalisasi di pusat doang gitu. Jadi nanti bahkan ke depan mungkin
kuota magang akan bertambah di prodi ya dengan catatan apa ya, karena memang misalkan kuota magang sekarang sedikit karena mitranya sedikit, ya harapannya di semester depan akan banyak karena memang ada ekspansi mitra gitu dari program studi. Ya harapan ini memicu itu. Kalau bagi yang memang nggak punya mitra, belum punya mitra atau segala macam, nah bisa hubungin tim Pak Serwin gitu, karena beliau kan punya database mitra-mitra yang sekarang sudah ada MOU-nya, PKS-nya dan segala macam. Itu salah satu cara selain menginisiasi secara mandiri, secara pribadi oleh dari dosen-dosen yang ada di program studi. Mungkin itu sedikit yang ingin saya sampaikan dan utarakan di sini. Apa yang kita lakukan kemarin itu sudah bagus, cuma kita masuk ke step berikutnya, gitu ya. Jadi bukan mengganti total sistem segala macam, enggak. Kemarin itu sudah bagus, sekarang kita upgrade, gitu. Karena kan kita harus berjalan step by step. Kalau kemarin wajar kalau kita ambil alih pusat di rektorat, ya karena mungkin memang struktur kita belum kuat gitu kalau harus diberikan ke program studi. Tapi sekarang kan kita udah mulai banyak pemahaman baru tentang MBKM, pengelolaan juga sudah makin baik. Ya ini step berikutnya yaitu melibatkan prodi di dalam. Gitu. Karena memang sejatinya seperti itu gitu ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Lebih kurangnya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Bila tersedia, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Warek atas pemaparannya. Mungkin tadi Bapak Ibu sudah di-spill gitu sedikit sama Pak Warek. Mungkin skema untuk MBKM kita di semester genap nanti, terus program studi yang diplotkan di semester genap ada sedikit perubahan gitu untuk skemanya. Baik, untuk lebih detail kita dengarkan bersama pemaparan yang akan disampaikan oleh Direktur Akademik kita, Direktur Akademik Universitas Teknologi Sumbawa, kepada Bapak Nova Aditya Ananda. Silakan. Baik, terima kasih banyak Bu Nora. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Warek, Mbak Nora, Divya, Bapak Ibu Dekan, di sini ada Dekan Hukum, Pak Supriyadi, Bu Anggi, FEB, kemudian ada Pak Mitra, FRS, ada juga tadi Bu Maya dari FITH, Kak Prodi juga ada, Aufi, kemudian Bu Ayu, Pak Gali, Pak Adi, Sukardin, Bu Gea, dan Pak Aswar. Oh, Pak Kopi sama Sekpronya masuk. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu. Sebenarnya tadi yang disampaikan sama Bu Nuh, lebih detail, kayaknya sudah detail tadi disampaikan oleh Pak Warek gitu. saya saya nggak tahu apa yang harus saya sampaikan. Tapi gini Bapak Ibu, saya untuk menyampaikan beberapa hal yang saya share. Oke. Untuk program MBKM kita di Universitas Teknologi Sumbawa, saya coba review dulu sebenarnya apa sih kemudian yang melatar belakangi munculnya dari MBKM itu. Yang pertama, ya mungkin karena ada tantangan yang kita hadapi saat ini gitu, di mana begitu beragam, kita membuat orang itu menjadi begitu beragam, seragam gitu, yang akhirnya semua cara itu kita lakukan ya memberikan mereka pendidikan dengan metode ceramah di dalam kelas, kemudian ya mereka terlalu terkungkung di dalam sebuah kurikulum yang kita desain sebelumnya. Itu untuk mereka itu belajar di dunia mereka, di dunia pendidikan, di kampus lebih tepatnya. Sehingga apa yang kita terima itu kita berikan seragam. Padahal sebenarnya konsep belajar itu sebenarnya ada orang yang lebih nyaman di dalam kelas, tapi ada orang juga yang nyaman di luar kelas. Itu yang masalah yang muncul pada saat ini. Kemudian ada ya itu secara praktek itu ternyata masih bermasalah gitu. Jadi kemampuan mempraktekkan apa yang kemudian mereka dapatkan di pendidikan tinggi itu juga menjadi rendah gitu. Begitu juga dengan decision making misalkan. Kemudian kemampuan problem solving, karena memang selama ini kita mendesain kurikulum itu kemudian merujuk kepada kita mengajarkan mereka di kelas, di dalam kelas. Mereka nggak
sedikit punya kemampuan untuk kemudian terjun di lapangan menghadapi dunia, gitu, dunia nyata gitu. Padahal yang seperti kita tahu, perubahan itu sangat cepat terjadi di dunia industri. Gitu. Nah ini yang kemudian mendorong kita untuk bertransformasi dari education for school menjadi education for life. Nah itu yang kemudian digagas oleh Mas Menteri uh, menggunakan kebijakan MBKM beliau. Nah, kalau kita mau review sedikit, sebenarnya MBKM ini memberikan kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan dan merdeka dari birokratisasi, dosen dibebaskan dari birokratisasi, kemudian mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih bidang yang mereka sukai. Ini bukan tanpa sebab, Bapak Ibu. Jadi kalau saya izin menyampaikan, jadi kurikulum sebelumnya itu membuat sebuah ada sebuah batasan besar di tengah itu yang kemudian difahami gitu. Karena apa yang mereka dapat di kelas itu susah untuk diimplementasikan di dunia industri. Kenapa? Karena perubahan tadi yang cepat gitu. Jadi butuh cara-cara yang cepat. Nah, beliau juga menampilkan sebelum beliau launching MBKM ini sebenarnya beliau menampilkan berapa jumlah serapan tenaga kerja saat ini. Artinya tingkat pengangguran itu sangat tinggi. Berarti sarjana-sarjana yang memiliki pendidikan itu susah diserap sama dunia kerja. Nah, ini harus berubah nih sistemnya. Akhirnya dia memunculkan sebenarnya kebijakan MBKM. Kebijakan MBKM ini sebenarnya tidak merubah sama sekali apa yang sudah dilakukan sebelumnya, tapi dia memberikan sebuah warna baru untuk kemudian mempercepat transformasi pendidikan yang ingin dicapai. Lewat kemudian memberikan hak kepada mahasiswa untuk belajar di luar program studi. Agar apa tadi? Agar memang terbentuk kemampuan-kemampuan yang mereka selama ini tidak miliki gitu. Kemampuan lapangan, kemudian bagaimana mereka bisa dari kemampuan lapangan itu permasalahan di lapangan itu kemudian mereka bisa membuat keputusan gitu. Nah, itu yang sebenarnya dibawa sama Mas Menteri gitu. Sebenarnya dia tidak sama sekali untuk merubah apa yang sudah sebelumnya, tapi ini coba untuk mengakselerasi. Karena bayangkan Bapak Ibu, kita punya kurikulum yang kita desain itu 4 tahun. Kita evaluasi 4 tahun. Sementara pergerakan orang atau dunia industri itu hampir setiap tahun dikatakan itu berubah. Jadi kebutuhan industri saat ini tuh semakin cepat berubah. Sementara kita merevisi kurikulum 4 tahun. Nah, inilah yang kemudian didorong sebagai sebuah menteri lewat MBKM-nya, di mana kemudian kita lebih dekat dengan industri. Tadi kalau katanya Pak Warek itu, jadi program studi sebenarnya diuntungkan dengan ini gitu. Kenapa? Karena program studi itu mereka yang tahu tentang apa yang ingin mereka cetak dari kurikulum mereka. Nah, karena itu kemudian mereka mencari industri di mana kemudian mahasiswa itu bisa sesuai dengan profil lulusan program studinya. Nah, dengan interaksi program studi bersama dunia industri, itu kemudian memberikan ruang-ruang di mana kemudian perubahan itu bisa terjadi. Jadi program studi dengan mahasiswa dan dosen itu akhirnya memahami, oh ini perubahan yang terjadi di industri saya saat ini. Sehingga apa? Kurikulum yang tadinya itu tadi didesain mungkin nggak relevan gitu, akhirnya lebih relevan karena bisa mereka tahu di industri itu seperti apa gitu. Nah, itu yang diinginkan oleh Mas Menteri. Nah, tentunya MBKM ini kemudian dipayung hukumi oleh Permendikbud nomor 3 tahun 2020. Nah, di situ nanti ada buku panduan Merdeka Belajar yang Bapak Ibu sudah baca, kemudian panduan implementasi Merdeka Belajar, terus di situ juga disampaikan IKU PTN dan LLDT. Salah satunya IKU nomor 2 kalau saya salah, itu terkait dengan jumlah mahasiswa yang berkegiatan di luar kampus. Kemudian dikeluarkan juga program flagship dan MBKM.
MBKM mandiri maksudnya gitu. Program flagship ini program MBKM yang disediakan oleh Mas Menteri. MBKM mandiri yang diselenggarakan oleh universitas. Jadi itu sebenarnya Bapak Ibu. Jadi sebenarnya ini tidak sama sekali menghilangkan sistem yang dulu kita pernah alami gitu. Tapi pertanyaannya adalah apakah kemudian kita menyusun sebuah kebijakan, kita patahkan dengan kondisi saat ini, kemudian kita terapkan, tentunya sebuah kebijakan itu kan kalau lagi kita bicara kurikulum ya, kurikulum itu kita buat saat ini dengan kondisi saat ini. Tapi setelah itu proses mendengar stakeholder itu kita mulai bulan Januari misalnya. Bisa jadi kurikulumnya disahkan di tahun depan, di Januari tahun depan. Nah, pertanyaannya apakah masih relevan kondisi Januari pada saat itu dengan Januari tahun depan? Nah, itu juga menjadi masalah. Nah, makanya kemudian eh, MBKM itu memberikan ruang terhadap perubahan-perubahan yang terjadi setelah kurikulum itu dibuat, sehingga kita tidak harus dengan cepat tidak harus setiap tahun merubah kurikulum akibat adanya perubahan, tapi kemudian mahasiswa bisa belajar perubahan itu langsung di lapangan. Gitu. Jadi memang ada hal-hal yang kita lihat memang lebih baik kalau dia ada pedomannya dulu baru dilaksanakan. Itu akan memangkas banyak lebih efisien katanya gitu. Tapi sebenarnya ada hal-hal yang kemudian dilakukan dulu baru kemudian direncanakan. Nah, ini yang dilakukan oleh Mas Menteri gitu. Dia melihat bahwa terlalu besar biayanya kalau untuk mendesain sebuah aturan itu apa lebih rigid dulu baru kemudian diterapkan. Padahal sebenarnya dunia industri itu berkembangnya cepat. Gitu. Nah, saat ini dia coba dengan MBKM ini. Dan dia ngerasa bahwa ini adalah salah satu cara untuk mengakselerasi percepatan transformasi pendidikan tinggi itu tadi. Kemudian, nah yang perlu kita maknai adalah MBKM itu perlu sama-sama kita interpretasikan lebih luas lagi gitu, bukan hanya sebuah program. Tapi ini sebenarnya sebuah inovasi yang saya bilang tadi untuk mentransformasi sistem pendidikan agar tujuan pendidikannya itu bisa tercapai. Kemudian, nah ini kenapa perlu ber-MBKM gitu. Tadi dikatakan bahwa ini sebuah inovasi. Jadi inovasi ini bukan hanya dilakukan di perguruan tinggi, tapi melibatkan ekosistem pendidikan dikatakan. Jadi sebenarnya kata kunci dari sini adalah, dari transformasi yang ingin ditawarkan Mas Menteri adalah, pendidikan tinggi ini bukan hanya tugas kita di perguruan tinggi, tapi pendidikan ini merupakan tugas semua orang. Sehingga apa? Dia sebutnya kita harus membentuk sebuah ekosistem pendidikan yang bagus bagi mahasiswa kita. Bukan hanya di dalam kampus, tapi juga di luar kampus. Akhirnya apa? Akhirnya nanti bisa tercapai ini. Dia punya, kalau ekosistem pendidikan yang bagus, maka tujuannya akan bisa cepat tercapai. Kenapa perlu ber-MBKM gitu? Ya pertama ada irelevansi gitu, di mana pendidikan kita tadi yang saya jelaskan dari data beliau disampaikan kalau ternyata sarjana yang kita cetak dari berbagai program studi susah untuk bisa diterima kerja gitu. Atau lebih parahnya lagi adalah kalau Bapak Ibu pernah lihat, saya sering lihat itu misalkan manajemen train, terus marketing, ya pokok tren-tren kayak gitu, itu kan sebuah, menurut saya, kegagalan kita dalam mendesain pendidikan bagi teman-teman mahasiswa kita, sehingga industri harus mentraining dulu mereka sebelum mereka bisa duduk di posisi yang mereka inginkan. Jadi sebelum masuk ke perguruan tinggi ada manajemen train, ke apa ke apa namanya ke perusahaan itu ada manajemen train. Itu sebenarnya mahasiswa kita setelah lulus fresh graduate itu dia di training dulu, baru setelah di training baru bisa ditempatkan kerja. Berarti kan ini bermakna bahwa sebenarnya apa yang kita ajarkan di dalam kelas sebenarnya tidak bisa langsung diaplikasikan di tempat dia bekerja.
Nah, itu sebenarnya masalah dari kenapa kemudian kita harus ber-MBKM gitu. Kemudian selanjutnya, di zaman saat ini juga disampaikan bahwa eh, sudah tidak zamannya bahwa kita itu harus memahami satu disiplin ilmu saja. Karena kita juga dituntut untuk bisa tahu banyak multidisiplin. Gitu. Jadi banyak disiplin ilmu yang harus kita pahami juga. Gitu. Inilah kemudian yang menjadi dasar untuk kemudian MBKM memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk belajar di luar program studi, termasuk di luar perguruan tingginya. Jadi mahasiswa itu bisa belajar, mahasiswa psikologi bisa belajar akuntansi, masa bioteknologi bisa belajar akuntansi gitu. Kemudian mahasiswa hukum itu bisa juga belajar tentang akuntansi. Dia mau belajar di perguruan tingginya atau dia mau belajar mau dapat di perguruan tinggi lain gitu. Karena belum tentu setelah di dunia kerja dia hanya berhubungan dengan hukum gitu. Dia juga harus paham tentang akuntansi. Nah, itu yang kemudian difasilitasi di dalam MBKM. Selanjutnya, seperti yang saya bilang tadi, kita merasa bahwa selama ini bahwa pendidikan itu monopolinya perguruan tinggi. Padahal sebenarnya dalam konsep Merdeka Belajar itu coba ditawari bahwa semua lini itu adalah medan tempat mahasiswa belajar. Mulai dari dunia usaha, di industri, sektor publik, hingga sektor sosial. Jadi mahasiswa itu bukan hanya belajar dari dosennya di dalam kelas, tapi dia belajar dari tutornya, supervisor di tempat magang, dari supervisornya dia atau mentornya dia di penelitian. Kemudian dia belajar lagi dari misalkan dari guru pamong di dalam kegiatan asistensi belajar. Dia tidak belajar, dia tidak hanya diajari, kita tidak hanya dosen tidak mahasiswa itu tidak hanya diajari oleh dosennya, tapi oleh semua orang. Makanya disebut ekosistem pendidikan. Nah, tugas kita program studi dan universitas, program studi fakultas dan universitas membentuk sebuah ekosistem ini, gitu. Memastikan bahwa dunia industri, dunia usaha, sektor publik dan sektor sosial itu bergabung bersama kita di dalam semangat yang sama untuk kemudian membentuk sebuah ekosistem pendidikan. Sehingga apa? Keuntungannya adalah nanti mereka sendiri akan siap menerima orang-orang ini gitu. Jadi mereka butuh tenaga akuntansi yang paham misalkan tentang digitalisasi keuangan gitu. Dengan mereka terlibat di dalam ekosistem pendidikan, ya kita pasti akan menciptakan mahasiswa yang atau lulusan yang mereka inginkan. Sehingga ketika mereka butuhkan itu, mereka tinggal minta dari kita gitu. Karena kita sudah punya tenaganya. Gitu. Itu yang diharapkan dari ekosistem pendidikan tadi gitu. Ya ini tadi adalah pendidikan itu sebenarnya adalah tanggung jawab semua pihak. Jadi MBKM ini mengubah paradigma dengan menempatkan organisasi bisnis dan publik bahkan juga masyarakat. Dia adalah sebagai bagian dari ekosistem pendidikan itu. Jadi kita harus mengajak organisasi bisnis, publik dan masyarakat luas untuk mereka terlibat secara aktif dalam sistem pendidikan tinggi di Indonesia. Yang bisa aja misalkan gini, bisa jadi selama ini mereka mau terlibat tapi nggak tahu apa yang kemudian mereka bisa berperan di situ gitu, misalkan seperti saya pernah hadir di apa namanya saya lupa serap aspirasi publik untuk kurikulum itu banyak sekali masukan yang diberikan sama stakeholder dan mitra gitu untuk kurikulum kita. Tapi kita nggak libatkan dia di dalam proses mengajari mahasiswa kita. Harusnya kita libatkan dia. Gitu. Karena beliau-beliau itu, mitra-mitra kita itu adalah mitra-mitra yang lebih ekspert di bidang itu. Dan dia tahu pergerakan apa yang saat ini dibutuhkan di bidang dia. Gitu. Nah, ini yang perlu kita angkat. Tapi di satu sisi, misalkan saya contohin magang, ya bisa jadi di satu sisi magang itu kebanyakan yang menjadi counter adalah magang itu kebanyakan mahasiswa itu ditempatkan di sana nggak tahu apa yang harus dilakukan. Ya karena memang kita dari program studi
maupun universitas tidak mengkomunikasikan dengan baik apa yang mereka bisa lakukan di sana. Nah, ini yang perlu kita bangun kembali Bapak Ibu. Jadi kita perlu untuk membangun, jadi kita pergi magang, ketika kita bicara dengan mitra, bukan hanya mereka menyediakan tempat mitra, tempat magangnya gitu, tapi mereka juga harus memastikan bahwa program-program yang akan dilaksanakan itu seperti apa. Dan mereka terlibat dalam penyusunan itu Bapak Ibu. Seperti mereka terlibat dalam penyusunan kurikulum yang selama ini kita 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 jalani gitu, di mana program studi meminta masukan, mereka memberikan banyak sekali masukan bagi kita. Oke, kalau gitu kita turunkan lagi levelnya lebih rendah ke nanti dulu kurikulum, tapi saat ini kita berbicara tentang magang. Kita ajak mitra untuk sama-sama mengkomunikasikan apa yang mereka bisa sumbangsikan kepada perguruan tinggi, dan perguruan tinggi tentunya pasti menyediakan apa namanya sumber daya. Misalkan contohnya banyak perusahaan itu, misalkan kalau saya di bidang manajemen itu saya banyak lihat tuh, terutama di magang mandiri yang punyanya Kemendikbud, itu banyak tenaga yang dibutuhkan untuk magang dengan deskripsi kerjanya gitu. Oke, tapi eh, harus dibedakan, ada mahasiswa itu bekerja, tapi ada juga mahasiswa itu berpendidikan di sana gitu. Nah, kita jangan lupa sisi itunya. Sisi 20 SKS itu sebenarnya bukan hanya dia mengaplikasikan apa yang dia miliki, tapi dia juga belajar di sana. Nah, gitu. Nah, yang kita harus pastikan ke mitra itu sebenarnya apa yang harus, apa pelajaran apa yang mereka bisa dapat di sini gitu. Kalau saya kan, kalau program studi itu lebih tahu tentang apa yang mereka, dan lebih tahu tentang apa yang mereka sudah berikan gitu. Nah, ini yang seperti Pak Win sampaikan tadi gitu. Bahwa kalau di universitas sebenarnya gapnya di situ bermasalah Bapak Ibu, bahwa ketika itu diinisiasi dari universitas secara umum seperti saat ini yang kita lakukan, akhirnya kami tidak bisa memfasilitasi benar-benar apa yang menjadi kendala dari program studi dan apa yang diinginkan oleh mitra dari program studi itu gitu. Jadi kayak nggak ketemu gitu, karena ya seperti yang sering terlihat itu bahwa memang teknisnya itu tidak sangat eh, khusus dibicarakan. Gitu. Misalkan kita bicara tentang psikologi gitu. Eh, kita mungkin aja nggak bisa bicara tentang banyak hal dengan mitra gitu. Selain dengan kalau oke, tes psikologi boleh untuk mahasiswa kita gitu. Tapi benar itu yang kita berikan kepada mitra. Tapi pertanyaannya apa yang mitra bisa berikan kepada mahasiswa prodi kita terkait dengan pendidikannya gitu. Karena kan sebenarnya magang yang dia lakukan itu bukan hanya berhubungan tentang apa yang dia bisa lakukan sambil dia belajar tentang itu gitu, tapi juga kebaharuan apa yang bisa diberikan oleh si mitra itu kepada si mahasiswa tadi, karena ini proses pendidikan. Yang bermasalah paling banyak itu kan di pengabdian gitu. Jadi uh, apa perspektifnya itu selalu menganggap bahwa mahasiswa pergi ke desa itu sebagai pengabdian. Padahal sebenarnya di dalam proses MBKM enggak. Dia pergi ke desa sebenarnya pendidikan gitu. Dia belajar ke sana. Nah, boleh aja dia pengabdian, tapi 4 SKS gitu kan. Karena mata kuliah KKN itu kan 4 SKS, tapi 16 SKS sisanya itu apa yang bisa dia pelajari dari desa gitu kan. Nah, ini peran dari mitra tadi. Nah, bagaimana cara mengajarkan mitra? Makanya di setiap BKP dari MBKM itu selalu diharuskan ada mentor. Kalau misalkan di desa, berarti mentornya dari desa. Kalau dari magang, nanti ada supervisor di magang. Kemudian di penelitian juga harus ada mentor atau supervisor. Nah, ini orang yang kemudian berperan memberikan 20 SKS, 16 SKS sisanya kepada mahasiswa tadi gitu. Sehingga dia nggak, yang mahasiswa nggak tahu itu dia bisa tahu gitu. Nah, ini peran kita ya nih, yang kita harus lakukan. Dan kalau ini dilakukan sama universitas, saya rasa tidak bisa. Karena prinsip edukasinya itu tidak bisa sampai, karena yang tahu itu kan memang program studi gitu, program studi yang paham, program studi yang memang mendesain dari awal kurikulumnya seperti ini gitu, dan dia maunya seperti ini. Kalaupun
harus ada yang dipelajari sesuatu yang baru dari mahasiswanya. Maka siapa yang paling tahu ya program studi gitu. Program studi yang paling tahu tentang apa yang harus dilakukan oleh mahasiswanya. Apa dan kemudian apa yang baik untuk diterima oleh mahasiswanya gitu. Nah, akhirnya komunikasi mitra dan program studi ini akan lebih jalan. Nah, sebenarnya itu yang dimaukan oleh MBKM. Tentu dalam pelaksanaan sebelumnya kita sudah banyak melakukan kegiatan dan tentu tidak ada yang sempurna gitu. Nah, dalam rangka itu kemudian kita memperbaikinya. Ini sama-sama Bapak Ibu. Jadi sebenarnya MBKM ini sampai di UI juga disampaikan juga bahwa kami juga belajar gitu. Akhirnya saya menangkap makna belajar gitu. Makna belajar itu bukan hanya kemudian dari satu pihak saja yang belajar gitu. Penyelenggaranya belajar terhadap kesalahan yang terjadi. Program studinya belajar untuk kemudian mengembangkan MBKM ini menjadi lebih baik lagi. Dosennya juga belajar kemudian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang ada di program studi. Dan mahasiswanya juga akan belajar bagaimana cara dia untuk bisa berkembang. Kan sebenarnya MBKM ini memberikan ruang kepada mahasiswa itu ya kalau kamu nggak kuat, kalau kamu sederhana saya, kalau kamu nggak bisa buat menjadi profil lulusan seorang saintis misalnya, tapi di situ kan ada entrepreneurship di profil lulusan dia, berarti kamu kejar di bagian itu gitu. Nah dia juga lebih aware dia mau jadi apa gitu. Dia mau jadi apa sebenarnya ke depannya, dia harus aware gitu. Sehingga nanti dalam kegiatannya, dia bisa memilih 8 BKP yang ditawarkan tadi, sesuai dengan keahlian dan kemampuan yang dia miliki, atau minat yang dia miliki. Nah, itu sebenarnya semangat dari MBKM. Nah, proses-proses ini sebenarnya adalah proses belajar sebenarnya, Bapak Ibu, gitu. Ya, karena memang pendidikan itu kan tidak, proses pembelajaran itu tidak berhenti, gitu. Kalau dia berhenti kan berarti maka sudah selesai pendidikan itu sebenarnya. Jadi itu yang saya mau sampaikan Bapak Ibu untuk di awal gitu, bahwa sebenarnya eh, kita harus sama-sama memahami bahwa sebenarnya ekosistem pendidikan ini harus benar-benar kita bangun dengan baik gitu. Di program studi, di eh, dosen, di mahasiswa, kemudian di industri, ini sama-sama saling gitu. Jangan yang satu tidak gitu. Jadi kalau nggak saling semuanya bagian itu kan semua punya peran masing-masing kan. Mahasiswa punya peran, dia sebenarnya tertariknya di mana gitu. Kalau dia sendiri mahasiswanya nggak tahu apa yang dia tahu kan, apa yang dia mau kan susah juga gitu. Nah kemudian dosennya juga dia harus tahu tentang dunia perkembangan yang ada. Nah, untuk lebih tahu itu, dia bisa komunikasi dengan industri. Program studi juga yang paling tahu tentang apa yang ingin diarahkan dari mahasiswanya ini juga berkembang juga. Nah, kenapa tadi Pak Wen bilang ini bagus? Karena memang ternyata setelah kita pahami, Bapak Ibu, itu yang dimau sebenarnya sama Mas Menteri gitu. Dia ingin menghilangkan gap itu dengan MBKM ini sebenarnya itu memperkuat interaksi antar kita dengan industri, dengan dunia usaha. Semakin tinggi interaksi ini bukan hanya kemudian untuk MBKM sebenarnya, tapi pengembangan keilmuan kita juga menjadi lebih tinggi gitu. Nah sebenarnya MBKM ini mendorong semua itu, maka di dalam IKU sebenarnya bukan hanya berkaitan dengan apa namanya mahasiswa berpendidikan, mahasiswa berkegiatan di luar kampus, tapi dia juga ngitung berapa dosen kita yang berkegiatan di QS 100 atau ngajar di kampus lain. Kan sebenarnya ini sebagian bagian dari yang diinginkan sama dia, interaksi antara MBKM itu, berapa praktisi yang masuk ke kita gitu. Jadi mahasiswa, mitra tadi, bukan hanya kemudian sebagai tempat magang mahasiswa kita, tapi juga kita minta dia untuk menjadi praktisi, untuk mengajar di kelas yang kita sediakan gitu. Jadi pertukaran informasi itu benar-benar jadi jalan gitu. Kalau benar-benar ekosistem pendidikan ini bagus gitu, terbangun gitu. Nah itu sebenarnya yang ingin disampaikan oleh Mas Menteri. Dan sama sekali tidak meniadakan
proses sebelumnya gitu. Sebenarnya ini hanya sebuah cara untuk mempercepat akselerasi itu dengan mendekatkan kita dengan dunia industri dan dunia usaha. Itu Bapak Ibu. Jadi saya sedikit flashback tentang kenapa kemudian MBKM, sehingga tadi ya seperti yang Bapak Win sampaikan, kami mencoba untuk mengembalikan kedaulatan itu kepada program studi. Gitu. Yang saya memahami Bapak Ibu, konsepnya dulu itu mungkin ada kekurangan. Nah ini bagian dari pembelajaran yang kita lakukan. Di sini saya sampaikan perbedaan MOU, MOE dengan EE gitu. Hanya untuk memberikan sedikit ruang kepada program studi sebelum saya sampaikan mekanisme kita selanjutnya. Jadi sebenarnya MOU itu bisa dilakukan oleh fakultas dan rektorat. MOU itu rektorat gitu. MOE itu bisa dibuat sama fakultas atau universitas gitu. Tapi kebanyakan juga dibuat di fakultas. Nah, nanti ranah prodi di mana? Di IE-nya. Implementation agreement gitu. Rencana implementasi program perjanjian kerjasama. Ini dibuat di ranah program studi. Nah, dalam konteks MBKM sebenarnya, saya ingin sampaikan bahwa MOA itu bisa dilakukan oleh fakultas. Program studi nanti bisa membuat IE, turunan dari PKS-nya. Nah, PKS-nya itu sebenarnya lebih panjang sebenarnya durasi. Ini hasil evaluasi kami dari tim PKKM kemarin. Kebanyakan PKS kita itu 1 tahun, dan rata-rata sudah habis pada saat pengajuan proposal hibah. Akhirnya apa? Mereka tidak yakin kita punya mitra. Padahal sebenarnya PKS itu bisa dibuat 5 tahun. Nah, karena kita memahami sebelumnya PKS itu lebih rigid daripada MOU. MOU-nya 5 tahun, PKS-nya kita buat 1 tahun, tapi lebih detail. Padahal sebenarnya ada turunannya, implementation agreement gitu. Nah, ini yang pendek gitu, ini yang boleh 1 tahun. Nah, kalau PKS sebaiknya 5 tahun, dan dia umum banget, misalkan mahasiswanya untuk magang, penelitian, dan lain-lain. Nah, nanti kalau ada program magang MBKM, dibuatkan IE-nya tadi oleh program studi dari payung hukum PKS yang dimiliki oleh fakultas. Kenapa saya harus sampaikan ini? Karena formatnya seperti yang bilang tadi Pak Win, dibalik. Jadi, untuk magang, itu kita sudah tidak lagi memulai penyelenggaraannya dari universitas atau dari direktorat kemahasiswaan. Direktorat kemahasiswaan dalam hal ini itu hanya memiliki peran sebagai fasilitator. PIA atau akademik itu juga sebagai fasilitator saja. Jadi PIA kemahasiswaan dalam bidang magang dan kerjasama itu hanya sebagai fasilitator. Kami hanya memfasilitasi dan kami memverifikasi. Maksudnya gini, jadi magang diinisiasi dari program studi. Nanti PKS-nya dibuatkan oleh fakultas. Anggap ada inisiasi magang mahasiswa psikologi misalkan di PT Aman. Ini sudah dikomunikasikan sama program studi dengan mitranya, PT Aman. Kemudian dibentuk, tadi seperti yang saya bilang, disepakati program apa yang bisa dilaksanakan di sana, kemudian mahasiswanya ditempatkan apa aja yang harus dikerjakan, gitu. Siapa mentor dia di sana nanti. Oke, sudah diokekan sama program studi. Kemudian program studi meminta untuk fakultas membuat perjanjian kerjasama dengan PT Aman. Setelah jadi, maka kemudian fakultas mendaftarkan nama magangnya itu ke universitas. Misalkan, magang dengan PT Aman, Fakultas Psikologi dan Humaniora. Itu didaftarkan ke kami di PIA. Nah, nanti di PIA, itu ada berkas-berkas yang harus dikumpulkan. Pertama, panduan magang mereka. Kemudian kedua, PKS dengan mitra tadi. Nah, kemudian nama magangnya, deskripsi, dan lain-lain. Mitranya. Terus berapa kuotanya? Tentunya pada saat inisiasi pertama kali dengan mitra, itu sudah ketahuan berapa yang mitra mau kan.
Oke, kemudian didaftarkanlah ini ke kita. Daftarkan, kami verifikasi. Panduannya nanti, panduan magangnya kami serahkan ke bagian kemahasiswaan. Nanti ada RPP yang selama ini kita buat, rencana pembelajaran program, itu di PIA, kami verifikasi apakah layak untuk 20 SKS. Kemudian nanti perjanjian kerjasamanya kami berikan draftnya kepada Direktorat Kerjasama dalam negeri, kan dia dalam konteks dalam negeri. Nah setelah itu oke dari Direktorat Kerjasama, oke dari kemahasiswaan, dan PIA juga mengatakan oke setelah melihat RPP, berarti ini kegiatan sudah layak dikatakan MBKM magang. Nah kalau dia sudah layak dikatakan sebagai MBKM magang, maka kemudian kegiatan ini kita buka dia di pendaftaran mahasiswa. Gitu. Nah nanti kegiatan yang Bapak Ibu sudah ajukan dari fakultas, itu akan kita buka pendaftarannya di portal MBKM. Nah, mahasiswanya silakan mendaftar ke situ. Tentunya mahasiswanya pun sudah diseleksi sama fakultas. Gitu. Jadi yang menseleksi sebenarnya mahasiswa yang ikut magang, misalkan di PT Aman tadi, fakultas dan program studi. Karena mereka yang paling tahu tentang mahasiswa. Nah, jadi gitu Bapak Ibu. Begitu juga yang berlaku di riset dan lain-lain. Kecuali di KKN. Kalau KKN itu karena ada multidisiplin di situ. Di panduan baku dari MBKM, buku saku MBKM, itu khusus untuk research, dia diharuskan mahasiswanya itu terdiri dari multidisiplin. Itu minimal 2 program studi, 2 unit, 2 program studi kalau nggak salah ingat saya. Itu. Nah, panduannya sudah saya sampaikan ke Bapak Ibu Dekan kemarin, tolong mohon masukannya gitu dari panduan itu. Sebenarnya itu adaptasi dari panduan MBKM dan punyanya UI. Gitu. Jadi saya adaptasi itu untuk kemudian saya turunkan menjadi petunjuk teknis tadi. Nah, untuk penjaminan mutu Bapak Ibu, nanti di program studi, nanti bimbingan teknis itu dilakukan pada minggu pertama. Ini penyamaan persepsi, pembekalan, pembahasan dokumen RPP, rencana pembelajaran program. Sebelum ini sebenarnya teknisnya pembekalan itu diberikan oleh dosen pembimbing MBKM yang sudah ditunjuk oleh program studi. Nanti saya akan merunut SOP dasar dari awal gitu. Tapi sebenarnya pembekalan itu diberikan oleh program studi. Kemudian nanti ada logbook kegiatan yang harus mahasiswa laksanakan di setiap program. Itu selama 16 minggu mahasiswa itu diharuskan membuat logbook kegiatan. Itu tiap minggu. Kemudian nanti ada sharing session ya, sharing session dosen, itu bimbingan yang dilakukan oleh dosen minimal 4 kali. Di pertemuan keempat, ke-8, 12, dan ke-15. Itu yang dilakukan oleh dosen. Nah, nanti monitoring evaluasi ini dilakukan oleh program studi dan PIA. Gitu. Jadi mutunya itu tetap dilakukan oleh program studi fakultas dan PIA. Nanti PIA juga akan memonitoring pelaksanaan MBKM tadi. Yang tentunya sudah terdaftar ya Bapak Ibu gitu. Jadi kalau belum terdaftar berarti nggak bisa dianggap 20 SKS. Nah, pendaftarannya ini juga namanya mendaftar itu yang di awal Bapak Ibu. Jadi kalau mahasiswa sudah terjun nggak bisa daftar. Jadi sebelum mahasiswa terjun memang harus didaftarkan dulu. Kemudian nanti ada laporan akhir dan laporan kemajuan. Laporan kemajuan itu diberikan oleh mahasiswa pada saat UTS dan laporan akhir diberikan oleh mahasiswa pada saat UAS. Itu SOP minimal yang kami rekomendasikan dari universitas. Kemudian tentunya kalau Bapak Ibu lebih rigid lagi mungkin di teknis bagaimana memberikan nilai 20 SKS mahasiswa. Saya lihat beberapa program studi itu malah tidak bisa memberikan 20 SKS kalau mahasiswanya belum presentasi gitu. Nah, kenapa kemudian saya tidak masukkan presentasi di sini? Ya memang itu ranahnya program studi saja yang mengatur gitu secara teknis. Kemudian selanjutnya ini jumlah mahasiswa yang berkegiatan di luar kampus, ini kurang lebih 434 setelah kami identifikasi, tapi manajemen ini kayaknya nggak semester ini, karena dia sudah dilakukan semester kemarin, memang ada perubahan.
Kemudian psikologi yang paling banyak kayaknya 59 orang. Disusul sama sipil. Kemudian timeline MBKM, tadi formatnya pendaftaran kegiatan oleh fakultas ke pengembangan dan inovasi akademik PIA, itu kami buka mulai hari ini sampai dengan tanggal 2 Februari. Nah, pendaftaran promer itu dimulai tanggal 22 Januari sampai 16 Februari. Nah, bagi program studi yang ngerasa bahwa apa ya, pada sampai tanggal 2 Februari itu belum mampu untuk kemudian menginisiasi pertemuan dengan mitra, ya berarti mahasiswanya nanti masuknya ke promer gitu. Tapi kalau tanggal 2 Februari itu bisa mampu gitu, misalkan sudah ada komunikasi dengan mitra, oke katanya mitra, tapi memang PKS-nya belum ada, misalkan. Ya nggak apa-apa, nggak usah pakai PKS dulu, pakai aja LOI gitu, letter of intent gitu. Nanti kita buatkan formatnya bahwa mitra itu sudah bisa mau bekerja sama dengan kita, walaupun PKS masih dalam proses gitu, ya kita tetap bisa terjunkan mahasiswa kita ke situ sambil dikejar PKS-nya. Jadi nggak apa-apa mahasiswa turun itu belum ada PKS gitu. Yang penting sudah ada letter of intent dari mitra juga bahwa mereka dibolehkan di situ sambil PKS-nya berjalan. Kemudian KRS mahasiswa itu dimulai pada tanggal 19 sampai tanggal 23 Februari. Kemudian pelaksanakan kegiatan itu mengikuti kalender akademik kita, masa perkuliahan itu dimulai 26 Februari sampai dengan 14 Juni 2024, 16 minggu. Pembekalan program itu tanggal 19 sampai tanggal 23 Februari oleh masing-masing penyelenggara. Ya kalau magang berarti oleh penyelenggara magang, entah itu fakultas atau prodinya. Nah, kami mendorong agar pembekalan program MBKM itu dilakukan oleh dosen yang menjadi pembimbing mahasiswa tersebut. Jadi bukan misalkan kalau dalam hal ini tadi PT Aman, magang di PT Aman itu diinisiasi oleh program studi psikologi yang kemudian ber-PKS oleh fakultas, maka fakultas pada hal ini dia bisa kemudian dia harus membekali mahasiswanya. Kalau nggak fakultas, prodi harus membekali mahasiswanya tentang magang ini. Tapi sebaiknya itu dilakukan oleh dosen sendiri, dosen pembimbing MBKM yang ditunjuk oleh program studi. Jadi dosennya yang langsung memberikan pembekalan kepada mahasiswa magangnya, atau mahasiswa risetnya, atau mahasiswa proyek kemanusiaan, studi independennya, kecuali mahasiswa KKN atau promer. Mahasiswa KKN dibekali oleh penyelenggara dalam hal ini Direktorat Pengabdian hanya bersifat tentang etika, potensi desa, dan lain-lain. Nanti pembekalan lainnya diberikan oleh dosen MBKM kepada mahasiswanya. Jadi itu aja Bapak Ibu dari saya. Nah sebelum itu saya masuk ke SOP tadi untuk menjelaskan lebih rinci. Sebelumnya SOP ini kelihatan nggak Bapak Ibu? Halo? SOP yang saya tampilkan kelihatan nggak? Kelihatan Mas Adit. Oke. Baik, selanjutnya SOP-nya itu di sini ini magang, untuk program magang. Direktorat Kemahasiswaan melakukan sosialisasi kepada ketua program studi dan fakultas mengenai mitra yang sudah bekerjasama dengan UTS. Jadi tentunya fakultas dan prodi sebenarnya sudah punya mitra-mitranya. Nah, untuk menambah jumlah mitra untuk magang dan kegiatan lainnya, siapa tahu ada yang belum di program studi, nanti Direktorat Kemahasiswaan akan memberikan sosialisasi terkait dengan mitra-mitra apa saja sih yang sudah dikerjasamakan oleh Direktorat Kemahasiswaan untuk magang mahasiswa. Nah, kemudian selanjutnya, Ketua Program Studi mulai menunjuk nih dosen pembimbing MBKM-nya. Kan dia sudah tahu tadi itu 45 mahasiswa misalkan psikologi. Kemudian, 59 ya. Kemudian sipil tadi 45. Nah, sudah ketahuan nih berapa mahasiswa yang akan berkegiatan di luar kampus. Nah, sebenarnya program studi sudah bisa membagi mahasiswanya gitu. Dosen pembimbingnya gitu. Dosen pembimbing MBKM-nya itu sudah bisa tahu lah. Gitu. Sudah ketahuan lah siapa yang akan menjadi dosen pembimbing.
Nah, dosen pembimbing MPKM dan kemudian dan ketua program studi ini bisa kemudian langsung berkomunikasi dengan mitra tempat mahasiswanya yang akan ditempatkan magang. Ini keperluannya untuk menyusun eh, program apa yang akan mahasiswanya lakukan di sana. Kalau kemudian setelah disusun, kemudian mitra menyetujui kegiatan yang akan dilaksanakan oleh mahasiswa di sana. Setelah mitra oke, maka ketua program studi mengusulkan kegiatan tersebut beserta nama kegiatan magangnya kepada fakultas. Jadi kan tentunya ada banyak mitra, ada banyak tentunya ada kegiatan magang, itu ada banyak mitra. Nah, harusnya ada banyak nama magang juga, Mas. Menurut saya dinamakan magang itu per nama mitra saja gitu. Misalkan magang di PT Aman gitu. Jadi nanti mahasiswanya lebih gampang untuk memilih dia mau magang di mana gitu. Dan berkonsultasi dengan dosen pembimbing akademiknya juga lebih enak. Nah, kemudian setelah prodi mengusulkan kegiatan kepada fakultasnya untuk dibuatkan PKS, maka fakultas melakukan perjanjian kerjasama dengan mitra. Setelah itu baru kemudian mengirimkan nama kegiatan yang tadi diusulkan sama Prokri ke PIA untuk dibuka pendaftarannya pada portal. Jadi tadi fakultas dia buat PKS dengan mitranya. Tadi saya bilang untuk mendaftar tadi tidak harus PKS, boleh LOI gitu, karena PKS-nya itu sedang dikebut. Memang PKS ini panjang banget dibuat gitu. Di sini aja dulu kalau ada PKS itu bisa sampai 1 bulan karena memang bukan hanya itu yang dipelihara gitu, yang di PKS kan gitu. Banyak PKS yang nanti kemudian harus dikaji oleh tim badan hukumnya mereka gitu. Jadi panjang lah gitu. Nah, nggak apa-apa, nggak ada PKS dulu. Yang penting LOI-nya oke gitu. Maka kemudian nanti fakultas boleh mendaftarkan kegiatannya ke PIA. Nah, kemudian ketika fakultas itu merasa bahwa tidak bisa untuk mengejar PKS itu, kami bisa follow up ke Direktorat Kerjasama Dalam Negeri dan Luar Negeri, misalkan dia berhubungan dengan yang luar negeri, untuk kemudian dibuat perjanjian kerjasamanya dengan mitra. Kemudian setelah itu, PIA membuat pendaftaran magang MBKM mandiri di portal MBKM sesuai dengan nama kegiatan ketika sudah tervalidasi. Gitu. Jadi PIA itu akan memvalidasi seperti yang saya bilang tadi. Jadi berkas yang dikirimkan tadi oleh fakultas itu berupa RPP, kemudian PKS, kemudian panduan magang, itu dikirim ke kita. Di sistem PIA itu juga dibuat nanti, diupload di sana. Nanti kita verifikasi itu. Kalau oke, maka kita buka pendaftarannya untuk mahasiswa. Setelah itu kami bersurat lagi memberitahukan kepada program studi bahwa kegiatannya itu sudah kami buka di portal MPKM. Nah, baru kemudian program studi itu melakukan sosialisasi magang yang telah dibuka tadi kepada mahasiswanya. Dan tentunya dalam menentukan siapa mahasiswa yang lolos, itu program studinya. Kami hanya membuka di portal, nanti akses kepada program studinya untuk kemudian menerima siapa saja yang daftar itu, nanti kita berikan kepada program studi. Nah, nanti proses selanjutnya adalah sebelum mahasiswa itu mendaftar, dia harus konsultasi dulu dengan dosen akademiknya, apakah dia cocok bisa ikut magang di situ atau dan lain-lain gitu. Nah, ini dibuktikan dari surat rekomendasi. Nanti di surat rekomendasi itu kami sudah buatkan formatnya, nanti kami share. Jadi di situ bertanda tangan ketua program studi dan dosen pembimbing akademik bahwa mahasiswa yang bersangkutan sudah melakukan pembimbingan dengan dosen pembimbing akademiknya. Kalau dia sudah direkomendasikan sama dosen pembimbing akademik, kemudian dia ditandatangani oleh dosen pembimbing akademik, si mahasiswa yang bersangkutan menghubungi program studi untuk kemudian menyampaikan dia ingin daftar magang. Nanti program studi tinggal menyetujuinya aja, karena kan sudah direkomendasikan sama dosen pembimbing akademik. Tapi jika ada hal-hal yang dirasa kemudian oleh dosen pembimbing, ketua program studinya itu perlu diperbaiki, dosen program studi itu boleh untuk tidak menandatangani surat rekomendasi mahasiswa tersebut. Nah, tapi kalau dianggap oke, sudah diverifikasi oke, ini yang layak dia untuk ikut di sini, maka Kapolri itu kemudian menandatangani atau menyetujui rekomendasi tersebut. Kemudian langsung membuatkan surat konversi SKS.
Jadi setelah dia tanda tangani surat rekomendasinya, itu menyatakan bahwa Kaprodi itu sudah menyetujui, mengetahui dan menyetujui eh, mahasiswa ini untuk magang di kegiatan yang sudah tertera tadi, dan kemudian Kaprodi membuat surat konversi SKS. Nanti formatnya juga sudah ada. Nah, pada saat mendaftar, mahasiswa itu kemudian daftarnya ke kegiatan magang yang dimaksud tadi. Nah, pendaftarannya itu dilakukan di portal MBKM, kan kami sudah buka itu. Makanya harusnya ada nama kegiatan magangnya beda-beda gitu. Misal magang di Aman, magang di BNI. Jadi mahasiswanya gampang nge-apply-nya gitu. Kami harapnya nama dari program studi seperti itu. Jadi mahasiswanya gampang. Nah, nanti setelah itu mahasiswa mendaftar di sana. Yang harus mahasiswa eh, apa namanya masukkan ke sana itu surat rekomendasi tadi yang dari Kapolri, surat konversi SKS, terus kwitansi pembayaran biaya 450.000 sama transkrip nilai 4 dokumen itu yang mereka upload di sana. Setelah itu baru, bukan PIA ini, sorry maaf, Kaprodi memeriksa kelengkapan administrasi tadi. Bukan Kaprodi sebenarnya Prodi gitu. Memeriksa kelengkapan administrasi mahasiswa, kemudian ya tadi yang mereka upload tadi surat rekomendasi, surat konversi SKS, kwitansi pendaftaran, transkrip nilai. Nah, jika dirasa layak, maka disetujui itu. Setelah disetujui, mahasiswa kemudian melakukan KRS di portal MBKM dan Siakat. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya kami ingin mengintegrasikan ini semua di Siakat tanpa lewat portal MBKM. Tapi pendaftaran nggak bisa di Siakat. Nilai itu juga nggak bisa di Siakat. Kalau kita pakai sistem, sebenarnya bisa konversi SKS itu disiapkan. Kita klik misalkan nama mahasiswa Nova Ditya, konversi SKS-nya mata kuliah yang dikonversi, nilainya ada gitu. Bisa itu sebenarnya Bapak Ibu disiapkan. Cuman kalau kita buat pakai sistem kayak gitu, di transkrip mahasiswanya nggak muncul gitu. Jadi mau nggak mau kita harus meng-KRS-kan kelas seperti biasanya gitu. Tujuannya untuk nanti kelas yang kita KRS-kan itu, kelas yang seperti biasa kita buka, itu nanti bisa masuk ke transkrip mahasiswa. Jadi kami nggak bisa membuat dia agak lebih gampang. Jadi nggak perlu KRS di portal, tapi di Syakat aja nggak bisa Bu. Itu Bapak Ibu, itu keterbatasannya gitu. Jadi mahasiswanya itu harus dua tempat KRS-nya di portal dan di Syakat gitu. Di portal nanti dosen pembimbing MBKM-nya menilai di portal gitu Bapak Ibu. Nanti tugas prodi itu entah itu kemudian admin prodi memindahkan nilai yang ada di prodi yang di portal ke dalam nilai yang ada di Siakat. Karena di Siakat itu nggak bisa dipelot nama dosen pembimbingnya itu per mahasiswanya, nggak bisa. Karena yang bisa kita pelot itu sebenarnya bisa kelas psikologi apa kemarin psikologi, pokok psikologi gitu. Itu kalau mahasiswanya ada 30 dan mahasiswa 30-nya itu rekognisi mata kuliahnya itu nggak bisa kita plot satu-satu itu susah gitu. Jadi itu nggak memungkinkan sehingga kita yang memungkinkan itu di portal MBKM. Jadi misalkan nanti mahasiswanya saya mata kuliah rekognisinya ada 5, maka yang tampil di saya sebenarnya hanya 5 mata kuliah itu aja yang saya nilai. Kalau di Siakat itu nggak bisa seperti itu. Jadi kita harus membuat dua sistem itu gitu. Nanti mungkin next kita akan coba berbenah di sistem informasinya. Gitu. Kemudian selanjutnya, dosen pembimbing akademik akan menyetujui KRS mahasiswanya. Kemudian ketua program studi memploting dan menetapkan dosen pembimbing MBKM untuk si mahasiswa tersebut. Kemudian dosen MBKM memberikan pembekalan magang kepada mahasiswa bimbingannya. Kemudian mahasiswa melaksanakan program magang di mitra sesuai dengan hasil orientasi dan kesepakatan yang tertuang pada perjanjian kerjasama dan aturan mitra. Maksudnya sesuai dengan yang dibekali oleh pembimbingnya. Nah, kemudian dosen pembimbing MBKM melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan magang mahasiswa di mitra. Dalam hal ini di petunjuk teknis sebenarnya diatur bahwa jika memungkinkan dosen pembimbing boleh untuk ke lokasi mitra. Jika memungkinkan di situ kami tulis gitu.
Tapi yang harus dilakukan oleh dosen pembimbing MBKM itu melakukan bimbingan atau sharing session dosen tadi itu minimal 4 kali. Kemudian mitra membimbing pelaksanaan magang mahasiswa di mitra. Dia lihat proposalnya, mahasiswanya, presensi, logbook, lapor kemajuan, memvalidasi itu. Kemudian mitra melakukan monitoring juga. Baru mitra menerbitkan lembar penilaian mahasiswa di akhir kegiatan dan menyerahkannya kepada ketua program studi dan dosen pembimbing MBKM mahasiswa. Nah, mahasiswa melakukan presentasi hasil magang kepada dosen pembimbing MBKM-nya. Dosen pembimbing MBKM memberikan penilaian di portal MBKM. Sekretaris Prodi memindahkan nilai di portal MBKM ke Siakat mahasiswa dan melaporkannya ke pendidik. Sebenarnya kalau dilaporkan di Siakat, dia akan terkonek kayak. Nah, itu Bapak Ibu untuk POB magang, itu berlaku untuk riset, riset asistensi mengajar, UTS mengajar maksud saya. Terus Eureka, Eureka itu riset Partnership, terus kalau pertukaran mahasiswa ya program studi program. Seperti itulah Bapak Ibu. Nah, jadi itu Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan. Mungkin itu aja yang saya mau sampaikan. Jadi jika ada yang ingin ditanyakan, mungkin boleh kita buka sesi diskusi. Tapi sebelumnya saya kembalikan ke Bu Nora dulu. Baik, terima kasih banyak Pak Dir atas pemaparannya. Mohon maaf waktunya device saya terkendala lagi. Baik Bapak Ibu, dari pemaparan tadi, karena ini memang baru dibuka di semester genap gitu ya, TA 2023-2024, untuk skema yang baru ini ada sedikit berbeda dengan skema sebelumnya. Sekiranya ada yang bisa kita diskusikan mungkin terkait dengan teknis, karena ini mengingat jarak antara semester ganjil ke semester genap itu tidak terlalu panjang gitu. Jadi kita buka sesi diskusi karena di teknisnya nanti kan dikembalikan ke maksudnya program studi ini lebih banyak gitu untuk MBKM semester genap ini. Baik, silakan Bapak Ibu. Saya Mbak mau nanya. Oke, silakan Mbak Ayu. Baik, terima kasih Mbak Nora dan Pak Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya nih Pak Adit. Nah, kalau misalnya di MBKM kan nanti ada magang nih, dan magang mahasiswa itu macam-macam kan tempatnya, tergantung nanti pilihan dari mahasiswanya sendiri dan disesuaikan juga dengan PKS atau MOU yang sudah dilakukan oleh fakultas maupun univ. Nah, kalau nanya untuk dosen MBKM-nya, pendamping MBKM-nya, apakah sama modelnya kayak yang semester kemarin gitu, ada dosen DPL dan ada dosen MBKM gitu, atau sekarang hanya digabungkan jadi satu saja gitu? Itu aja sih Mbak, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Ayuni pertanyaannya. Ini mau dijawab langsung Pak Dir terkait dengan dosennya. Baik Mbak Nora, terima kasih. Bu Ayu, untuk itu kami serahkan sepenuhnya kepada program studi karena pengelolaannya itu dari ke program studi. Jadi sebenarnya secara pengelolaan, entah itu pembiayaan dan lain-lain, itu semua diserahkan ke program studi. Di universitas kami hanya menjadi verifikator saja dan fasilitator program studi. Jadi nanti kami akan mengirimkan, program studi itu mengirim ke kami, nanti kan misalkan dari magang itu nanti ketahuan tuh berapa jumlah mahasiswanya. Misalkan 45 orang, maka tinggal 45 orang dikalikan 450.000, maka dana itu harus segera diserahkan ke program studi untuk kemudian dialokasikan ke dalam biaya pembimbingan, kemudian biaya program mahasiswa, dan lain-lain. Seperti itu Bu Ayu. Jadi teknis pelaksanaan itu diserahkan ke program studi. Kalau kemudian program studi merasa perlu ada DPL, boleh ya monggo gitu. Tapi kami tidak menyarankan DPL. Jadi lebih baik dosen pembimbing MBKM saja karena kan prodinya sama gitu kan. Karena prodi yang handle sih sebenarnya. Jadi misalkan dan dosen pembimbing MBKM itu tidak harus
pergi jika memungkinkan saja dia harus ke lokasi magangnya gitu. Jadi kami serahkan ke program studi Bu Ayu untuk itu, Oke, terima termasuk kasih banyak. Alhamdulillah. termasuk semuanya pembiayaan itu dari kami serahkan ke program studi dan fakultas. Nanti silakan fakultas. Hanya saja kemarin disepakati untuk pembiayaan dari 400.000, 450.000, 200.000 itu dikembalikan ke mahasiswa dalam bentuk insentif berkegiatan kepada mahasiswa. 250.000 diatur sebagai oleh penyelenggara untuk teknis pelaksanaan kegiatan. Karena kegiatan itu kan butuh pembimbing, kegiatan itu butuh PKS dan lain-lain ya. 250-nya bisa dialokasikan itu. Oke, berarti 200.000 itu dikembalikan ke mahasiswanya gitu. Iya, dalam bentuk insentif gitu. Insentif bagi mahasiswanya. Oke, oke. Terima kasih. Cuman nanti kalau untuk pembayarannya berpusatnya mereka Ya, langsung ngirimnya ke UNIF jadi gitu. berpusat, jadi sistemnya nanti semua pendaftaran itu Mm-mm. masuk ke UNIF, pembayarannya itu ke universitas. Ketika pencairan, masing-masing penyelenggara program itu bersurat ke kami, Bu. Dari kami baru kemudian follow up ke unit keuangan untuk segera mencairkan uang magang tersebut. Oke, oke, oke. Oke, terima kasih Kak Adit. Siap-siap, Bu. Ya, baik, mungkin ada Bapak Ibu dari program studi lain yang ingin kita diskusikan terkait dengan teknis, Bapak Ibu. Oh ya, Pak Opi, silakan Pak Opi. Oke, terima kasih Mbak Naura. Dan selamat siang Bapak, Ibu, Bapak Wakil Rektor 1 dan teman-teman kolega. Eh, Agak gimana ya, nah, tapi bagus tadi upgrade-nya memang diserahkan ke Prodi. Memang saya pengen bertanya Mas Adit, karena memang kami agak kebingungan juga kemarin sempat ini karena ada skema baru itu. Beberapa kendala kami, ada beberapa banyak kendala saya sudah catat ini kemarin. Karena tiba-tiba berubah gini akhirnya terutama di bagian magang ya agak sedikit miss kemarin, karena kami enggak, yang pas awal itu ya terima beres saja gitu, mereka daftar udah tinggal terima magang aja gitu selesai gitu, nggak ada prodi, nggak mikir-mikir panjang gitu. Nah, jadi yang pertama terkait PKS, memang kami agak kesulitan mencari kerjasama magang ke instansi yang ada di dalam Sumbawa seperti itu. Nah, memang kalaupun ada, tapi skalanya sangat kecil, mikro gitu. Misalnya kayak ya kayak komunitas-komunitas kecil yang berhubungan dengan audiovisual dan lain-lain yang memang agak sedikit, nggak terlalu banyak kegiatan di situ seperti itu. Nah, sehingga kami coba menyeberang ke Lombok kemarin, dan yang kami dapat adalah beberapa mitra itu memang agak korporatif iya, cuma agak gimana ya, kayak menganggap magang kita ini masih magang yang seperti pada umumnya, ya udah kamu tinggal kirim aja, kami terima, nanti kerjaannya kami yang kasih seperti itu. Nah, kami agak kesulitannya di situ, sehingga mereka itu kayak punya program yang memang ya tinggal menyesuaikan. Misalnya anak psikologi di BNN, kami sempat BNN provinsi ya, dia akan langsung ditempatkan di bagian klinisnya, misalnya itu udah nggak usah, nggak ada tawar menawar lagi gitu. Jadi kita nggak bisa sampai sejauh dalam mereka harus mengerjakan ini seperti itu, sehingga mereka sudah punya program tersendirinya. Itu kesulitannya kita di situ. Dan kita pun sudah memberikan coba PKS, ada beberapa yang memang agak lama menunggu pimpinan lah apa segala macam, terutama di bidang kepemerintahan seperti kayak TPRI kemarin agak sulit juga. Kemarin kita sempat melakukan tinggal tanda tangan aja sebenarnya, tapi ya agak repot, belum sampai sekarang malahan belum ketemu sama pimpinannya. BNN sudah kita kirim draftnya tapi belum ditandatangan juga misalnya seperti itu, dan agak kendala-kendala seperti itu, sehingga kami mencari mitra yang baru. Sudah kita coba berkomunikasi, memang responnya direspon, cuma mau magangnya lebih tepatnya mereka yang menyeleksi seperti itu. Kami nanti beberapa kasus contoh misalnya di Tribun, nanti kita minta CV, fotonya full body dan semua segala macam, cuma kegiatannya gini segala macam. Kayaknya mereka
nggak mau rugi apa saya nggak tahu juga, tapi kita ya udah nanti coba kita bicarakan lagi seperti, sehingga beberapa PKS kami yang layangkan tuh beberapa masih belum kembali seperti itu. Dan kendala yang kedua, mahasiswa komunikasi ini memang ketika kami survei minat untuk promer, apalagi UTS mengajar ya, itu sudah terjun bebas gitu. Kemarin kita itu, karena apa? Ternyata dari ini beberapa dapat testimoni memang kendala teknis di lapangan, sehingga mereka sekarang hampir 80% itu memilih magang. Dan kemarin sempat bahkan mereka, nah mungkin ini kesalahan kami juga, kami sudah sempat memberikan bersurat ke mereka gitu, ke tempat mereka magang itu, dan beberapa ada yang prestisius menurut kami, cuma itu dia kesulitan untuk menjangkau PKS-nya atau perjanjian yang semacamnya lah, atau dokumen-dokumen kerjasama lainnya, seperti kayak Kejaksaan Tinggi misalnya yang cukup menurut kami cukup prestisius lah. Nah, karena kami ada di bidang komunikasi politik dan beberapa teman-teman tuh menganggap bahwa mereka punya misalnya di DPR RI kayak gitu. Nah, jadi kami agak kesulitan untuk ke sana. Bahkan mereka itu dari segi value kegiatan mereka banyak sekali kegiatan yang mereka lakukan yang berhubungan dengan bidang mereka, sehingga kami agak sulit juga bagaimana ini mau ke sekret. Tapi kalau kita lihat program yang mereka berikan dari sana, mereka langsung terjun lapang untuk meninjau langsung seperti itu, dan segala macam kegiatan-kegiatan media dan berhubungan dengan komunikasi lainnya jalan gitu. Nah, sehingga kami dilematis di situnya, sehingga kami agak repot juga. Dan malahan mereka sudah ngasih surat balasan, misalnya yang ya kalau yang sudah PKS aman ya, mereka minta masuk sebelum Februari ya, seperti itu, dan itu juga kami repot, sehingga beberapa surat magang yang ingin kami layangkan itu kami tahan sampai sekarang. Yang kami sudah terlanjur berikan ya sudah gitu, tapi beberapa juga ada yang belum memberikan surat balasan diterima, yang sudah diterima itu cuma 1 atau 2 gitu. Nah, dan itu pun kita nggak punya relasi PKS ke mereka, sehingga kami kesulitan bagaimana nanti ini prosesnya, kan juga bingung sendiri kita karena untuk antisipasi itu. Yang kita PKS pun tuh yang tembus baru 3, karena mereka gini, mereka menganggapan bukan hanya UTS yang akan ke sini gitu. Itu kayak kemarin di BNN Provinsi itu seluruh kampus di NTB itu di sana, sehingga makin banyak kerjaan mereka itu, potensi mereka yang akan ditempatkan di bidang, karena menganggap tuh dia ya udah kalian tuh harus profesional masuk ke sini. Nah, itu yang agak sedikit repot, yang sesuai kata Mas Adit tadi. Jadi di training lagi, mereka nggak mau training ulang itu, mereka maunya jadi gitu, kamu ya udah kamu di tempat di sini ya udah seperti itu. Nah, itu yang agak kerepotan. Nah, kami juga agak pukar otak gimana teman-teman ini, sehingga kami juga seleksinya di sini sebelum mereka kirim surat, kemampuanmu apa, kita lihat dulu segala macam. Nah, ada juga yang CV-nya kurang gitu, tapi dari kemampuan akademiknya dia bagus gitu. Dan ada juga yang banyak hal lah, belum lagi masalah ekstrovert, introvertnya dan lain-lain itu. Belum lagi masalah izin orang tua lah, apa segala macam. Dan itu kemarin sempat seleksi sama Sekprodi itu agak berat juga sih pemilihannya. Tapi minatnya ke ini rata-rata semua pilih ke ini apa namanya eh, magang gitu. Karena magang mandiri itu mereka karena harapan teman-teman yang instansi atau perusahaan itu mereka akan bisa menggarap di bidang komunikasi medianya misalnya. Nah, karena media dan komunikasi itu biasanya rangkap sama PR sama audiovisual sudah masuk kegiatannya di situ. Cuma yang anak komunikasi politik ini kebanyakan nyasar kayak ke sekretariatan politik dan segala macam. Nah, itu yang agak musarat, dan itu nggak ada di sini, rata-rata ada di Jakarta, ada Bogor, kemarin ada di Diskominfotik kota Magelang gitu, dan itu rata-rata relasi mereka sendiri gitu. Nah, untuk melakukan hal yang menjalin kerjasama dengan hal yang seperti itu agak sulit bagi kami gitu, apalagi dengan online, dan mereka kita minta online pun lama sampai sekarang juga ini gitu, sedangkan mereka mau ya mungkin karena jalur mereka ya mungkin jalur orang dalam lah seperti itu. Seperti tadi Pak Ayu bilang kasusnya sama ya, kayaknya hampir sama kita kasusnya Bu Ayu. Kalau promer dan yang lain saya rasa ya itu masih bisa dihandle ya, misalnya karena teman-teman masih ada di sini semua seperti itu. Cuma masalah administrasi seperti itu. Walaupun kalau masalah batas-batas kuota itu sebenarnya enggak ada masalah sih di Prodi, cuma lebih ke masalah teknis yang itu, surat PKS-nya dan program yang harus kita desain ke mereka itu. Dan sedangkan mereka juga nggak mau ke program Merdeka. Mahasiswa-mahasiswa sekarang tuh makin pintar untuk memberontak, itu yang bikin repot ini. Aduh.
Jadi gitu. Katanya merdeka Pak, tapi kami memilih nggak dikasih gitu dia bilang gitu. Itu yang agak repot, kita jawab itu yang agak repot. Nah, dan itu. Dan yang terakhir Pak Adit, ada masalah misal nih, eh, ini anak-anak nggak bisa 20 SKS karena udah pasti ada 1-2 anak yang memang bermasalah, IP-nya nggak nyampe untuk ngambil 20 SKS. Nah, apakah mereka harus mengulang tetap ngambil MBKM tapi mereka nggak bisa ngambil 20 SKS, atau mereka nggak ngambil MBKM tapi ngulang? Nah, kalaupun mereka ngulang, mata kuliah yang mereka ngulang pun tuh ya cuma 1 gitu. Karena yang digenap cuma 1 dibuka semester genap. Dah. Nah, itu yang buat kami dilema juga. Belum bisa menjawab pertanyaan mahasiswa di situ karena kasusnya baru pertama gitu. Kalau yang sebelum-sebelumnya itu langsung ambil langsung 20, kadang-kadang enggak ada yang 18. Nah, baru sekarang yang 18 gitu. Cuma mereka mau ngulang pun, Pak, saya enggak ada mata kuliah ngulang, Pak. Adanya cuma semester atas, semester 8 gitu. Cuma 1, bagaimana nih dia bilang gitu. Nah, ya udah kita tampung dulu, mumpung masih ada rapat, sekarang kita komunikasikan seperti itu. Nah, itu Mas Adit, itu pun kalaupun kita buka semester pendek nih, kita juga ada aturannya, katanya menunggu 10 orang per mata kuliah, dan yang udah pasti nggak bakal nyampe 10 orang gitu. Nah, seperti itu Mas Adit, beberapa masalahnya mungkin terutama di magang sih paling complicated kalau menurut kita, sama kayaknya sama Mbak Ayu juga sama nih, sama prodi psikologi gitu. Makasih Mbak Nora sama Pak Adit. Terima kasih Pak Opi. Kompleks Pak ya. Teknis di program studi. Tuh, Baik. Kot ini Mbak Nora. Iya. Iya Pak. Mungkin yang pertama tadi masalah magang Kadir. Kalau memang waktu kayaknya Pak ya, atau untuk PKS-nya. Ya, silakan Pak. Oke, sebenarnya gini Mas Opi, memang beratnya di situ. Membentuk sebuah ekosistem pendidikan yang diinginkan itu berat. Karena pertama, kita harus meyakinkan orang itu bahwa dia harus ikut terlibat dalam pendidikan. Sama seperti begitu kita melaksanakan MBKM pertama kali. Meyakinkan orang untuk ikut itu susah banget gitu. Begitu juga meyakinkan mitra untuk ikut terlibat di dalam sistem itu. Jadi itu memang tantangannya gitu. Saya ngelihat sih sebagai sebuah tantangan untuk program studi, kemudian untuk bisa meyakinkan bahwa sebenarnya jangan terus-terus, kalau bahasanya itu menyalahkan gelap gitu. Ya nyalakanlah lilin itu walaupun kecil gitu. Artinya apa? Ya kalau Anda kalau terus-terus kita berbicara tentang kegelapan itu sendiri, kita nggak akan selesai gitu. Kita akan bicara panjang tentang gelap-gelap itu gitu. Tapi paling tidak kita sudah melakukan sebuah langkah kecil untuk kemudian menyalakan lilin-lilin kecil tadi. Nah, harapan saya memang ini dianggap masalah itu memang masalah bukan hanya program studi, masalah itu dihadapi oleh kami juga penyelenggara saat menyelenggarakan. Mas Erwin juga seperti itu dulu rasanya. Gitu. Dan sepertinya itu masalah yang memang akan tetap kita hadapi, tapi itu bukan masalah yang kemudian menjadi itu kelemahannya gitu. Tapi kalau kita bicara dalam SWOT, itu tantangannya bagi kita untuk kemudian kita bisa memperbaikinya. Gitu. Nah kalau kemudian PKS-nya nggak bisa digesa gitu, nanti keterbatasan mitra dan lain-lain gitu. Memang kalau sudah bicara teknis gitu Pak Opi, itu agak susah gitu. Karena gini Pak Opi, tentunya program studi ketika menentukan kompetensi lulusannya, maka program studi sudah tahu bidang itu bidang seperti apa. Nah, ada dosen di bidang kompetensi itu. Nah, mungkin bisa difasilitasi oleh dosen. Kemudian perlu juga yang saya bilang tadi, aktif dari mahasiswanya. Nah, mahasiswanya juga aktif itu kalau dia mau ngambil komunikasi politik, misalkan dia mau kerja di mana gitu. Ya kalau dia mau kerja di sana, dia harus cari cara untuk kemudian dia bisa
ke sana gitu, lebih aktif gitu, memberikan link, memberikan apa dan lain-lain gitu. Ya kalau memang kemudian nggak bisa difasilitasi, ya mungkin program studi mencari alternatif lainnya. Tapi memang kata kunci yang pertama yang harus kita lakukan adalah ketika kita mendapatkan itu, ya kita coba fasilitasi gitu. Kalau Mas Opi misalkan sekarang, ya kami coba fasilitasi sebagai fasilitator ya, kita minta draftnya dari Mas Evin, apa aja yang dibutuhkan. Tapi kalau untuk terjun ke programnya, kami nggak bisa terlalu intervensi, tapi kami bisa hubungkan Mas Opi dengan misalkan mitra yang sudah kerjasama dengan Pak Heru. Itu langkah yang kami bisa lakukan. Yang kedua memang sih Mas Opi, masalahnya tadi seperti itu gitu. Kita punya timeline, mereka punya timeline, tapi sebenarnya sedikit keluar dari teknis banget berbicara bahwa ya bagaimana cara kita meyakinkan dari program studi seperti yang saya bilang tadi, mereka harus ikut andil di dalam pendidikan itu. Jangan hanya bicara bahwa anak-anak komunikasi sekarang kok nggak ada yang bisa langsung ya gitu, langsung kerja. Loh, Bapak tidak punya. Bagaimana cara kita meyakinkan kenapa Bapak tidak terlibat di situ gitu, daripada hanya menyalahkan bahwa kemudian program studi misalkan komunikasi mahasiswanya nggak bisa gitu. Nah memang itu berat itu Mas Opi, tapi itu tantangan bagi kita semuanya di dalam sistem pendidikan itu gitu. Dan itu memang saya rasa program studi paling tahu lah bagaimana caranya gitu. Yang saya dengar tadi itu cuma Mas Opi berkeluh kesah aja gitu, untuk kemudian sedikit bisa kita dengar gitu. Tapi kalau memang PKS-nya nggak, misalkan nanti Mas Opi pokok iya aja gitu dari dari mitranya, nanti bisa kita kemudian kerjasamakan follow up kerjasamanya belakangan gitu. Maksud saya penting ada LOI-nya aja, oke aja dulu diterima mahasiswa dari sana gitu. Gitu ya Mas Opi. Nah selanjutnya mahasiswanya bagaimana kalau dia jatahnya cuma berapa, 18 SKS tadi ya. Ya kalau untuk MBKM dia harus ambil full 100 SKS yang menjadi konversinya dia. Kalaupun IPK-nya tidak memungkinkan ya nggak apa-apa. Dia dilepas aturan IPK, tapi dia diwajibkan mendapatkan 20 SKS yang menjadi paket di program studinya. Itu Mas Sofi. Bahkan kita pingin menginisiasi sebenarnya untuk sistem SKS itu jangan pakai sistem IPK aja dulu gitu. Biarin aja sistemnya pakai 24 itu semua mahasiswa bisa ngambil itu dari semester 3 gitu. Untuk mempercepat mahasiswanya. Cuman kemarin tuh belum sempat dibahas. Sudah sempat kita bahas tapi ya peraturan rektor sudah diubah duluan gitu kan. Jadi belum bisa diakomodir. Tapi untuk MPKM kalau mahasiswanya dapat jatah 18 tapi dia bisa ngambil dia harus ngambil 20 karena mata kuliah rekognisinya itu 20 SKS, maka dihilangkan IPK sebelumnya untuk pengambilan jatah, tapi diberikan dia full langsung mata kuliah rekognisinya. Seperti itu Mas Opi. Oke, berarti tidak masalah untuk IPK Mas ya, berarti bisa kita di sistemnya aja, berarti untuk masalah sistemnya aja nanti, karena dimaklumi dulu ya. Ya, dimaklumi untuk itu Mas Opi. Itu tantangannya Mas Opi, sabar. Aida. Karena prodi yang tahu ini kalau kita handle dari dulu magang itu saat ini gitu, lebih banyak yang bermasalahnya lagi, maksudnya kayak dan lain-lain, pokok ada kurangnya aja gitu. Nah, tapi kalau program studi kan lebih paham dengan dunia itu, lebih dekat dengan dunia itu, kayaknya akan lebih enak komunikasinya. Tapi memang tantangannya sama. Tantangannya adalah bagaimana meyakinkan mitra-mitra kita untuk mereka terlibat. Mungkin nggak di tahun ini, tapi kan berjalannya waktu pelan-pelan mungkin ya. Mungkin nggak langsung, misalkan Mas Opi mau programnya kayak gini, terus harus diaplikasikan kayak gini. Mungkin kalau dari 10 program, mulai dari 2 program dulu, nanti pelan-pelan naik. Ya namanya ada sesuatu yang baru, orang butuh untuk kemudian beradaptasi lah gitu. Ya Mas Adit, sebenarnya nggak masalah sih masalah programnya sih Mas Adit. Saya ya itu pastilah nggak akan sempurna, dari 10 mungkin 5 yang berjalan itu. Cuma masalah itunya aja sih, kebingungan untuk administrasinya itu sih, administrasi kerjasamanya itu. Kalau perusahaannya, misalnya ada perusahaannya, nanti kita minta bantuan fakultas. Kalau fakultas nggak bisa menyediakan
perjanjian kerjasama itu, kita minta bantuan KDN memfasilitasinya. Kebanyakan yang kalau yang perusahaan enak sih Mas Adit ya, karena kita tahu perusahaan atau lembaga. Cuma ini kalau kayak kayak partai politik, kayak di sekretariat DPR tuh ya, ke bagian mananya yang kita mau jadi kerjasama, karena memang Itu memang boleh ya? Komunikasi Nah, politik emang boleh gitu ya? itu yang saya tanya, karena kan pelajaran ininya biasanya mereka tuh untuk konsentrasi mereka kan memang kita nggak melarang ya, karena mahasiswa punya memang ada senang yang di bidang politik gitu loh. Ya memang kalau dia mau magang di tempat lain ya nggak dapat mungkin ya di bidang politiknya, makanya dia kebanyakan tuh nyasar tuh kayak di DPR provinsi, DPR kota, DPR RI pusat malahan kemarin ada. Kayak Ya gitu. udah minta kerjasama dengan DPR itu tadi, tapi dia nanti dimentorin oleh salah satu orang yang di bidang itu. Ya di bagiannya Caleg. sekretariatnya kah itu ya itu yang kita pusing gitu. Kayak kebanyakan mereka pasti punya jalur dalam semua kalau ke situ gitu. Eh, Ya nggak apa-apa. nah Coba apakah aja kok. bisa? Itu yang agak repot sih. Kalau Bisa lembaga nggak politik kayaknya nggak boleh, nggak bisa Pak. Tapi ke kalau partai politik ke instansi kayak DPR DPR-nya bisa kan? bisa. Oke. Sekretariat DPR berarti ya sekretariat Mm-mm. DPR. Oke. Itu Walaupun nanti mentornya dia itu orang yang di bidang partai politik tadi. ya, nah masalah biasanya mereka kasus kemarin ketika kita ke sekretariat DPR provinsi atau pusat, mereka akan ditempatkan ke bagian apa namanya praksi-praksi masing-masing gitu. Praksi-praksi terserah DPR-nya mau kasih ke praksi mana gitu. Cuma administrasinya lewat DPR gitu kemarin. Kalau kita pengalaman tahun bulan semester kemarin gitu. Oke, siap siap bos. Oke, thank you. Lumayan agak lega sih, tapi ada ya dikit teknis lah masih. Thank you, Ya. Mas Adit. Oke Mas Opi. Memang terbaik ini orang UI ini. Iya, emang terbaik Mas Adit. Nggak rugi kita sekolah 2 pembinaan. periode kayaknya ini. Aduh, ini persembahan terakhir sebenarnya Bu Ayu. Kayaknya nggak sia-sia kita sekolahkan ke UI ya. Ah iya. Ya, baik. Terima kasih banyak Poppy diskusinya. Akhirnya Poppy sedikit lega Pak ya setelah kemarin yang mahasiswa masalah SKS 18 maksimal. Iya betul. Baik, selanjutnya di sini ada Mbak Adel dari program studi bioteknologi. Silakan, Mbak. Terima kasih, Mbak Naura. Oke, Pak Adit, makasih Pak atas pemaparannya. Ini sih Pak yang saya mau tanyakan untuk timeline MBKM-nya sekarang itu seperti apa gitu, tanggal pendaftarannya dan lain sebagainya gitu. Atau mungkin tadi saya terlewat ya. Oke, nah tadi saya sempat ketendang. Terus Pak, sama yang ini sih berarti untuk PKS-nya itu bisa ongoing berarti ya Pak. Yang penting kita sudah punya inisiasi dulu setidaknya dengan mitra yang kita mau ajak bermitra untuk MBKM magang ini. Seperti itu gitu Pak ya. Nah, eh jadi gini Pak, kemarin itu saya sudah coba diskusi dengan mahasiswa yang diplotkan MBKM semester ini, sama tadi dengan kasusnya Pak Opi, mahasiswa tuh lebih prefer untuk magang gitu Pak, ngambil MBKM magang. Cuman kan berarti dari Prodi diberikan keleluasaan untuk mengatur biar tidak semua mahasiswa ini magang. Jadi ada yang ke promer, ada yang tes mengajar gitu berarti Pak ya. Berarti biar saya bisa menyampaikan hal itu kepada mahasiswa. Mungkin nanti kita seleksi mahasiswa yang bisa untuk mengambil MBKM magang. Mungkin kita lihat dari evaluasi akademiknya selama ini seperti apa, kayak gitu. Jadi tidak bisa diberikan untuk semua mahasiswa eh, hak untuk MBKM magang. Terus eh, untuk ini Pak, yang pembagian dosen eh, MBKM itu kan yang di semester kemarin ada aturan kalau misalnya satu dosen itu minimal membimbing 4 mahasiswa MBKM dalam satu skema atau eh, atau minimal 2 skema MBKM. Misalnya
satu anak dosen ini membimbing satu anak untuk MBKM magang, nanti sisanya membimbing anak-anak MBKM tes mengajar atau promer seperti itu. Nah, itu bagaimana untuk yang implementasi MBKM semester ini? Apakah masih sama dengan aturan yang kemarin, Pak? Karena jujur kami di biotek itu sangat kekurangan SKS, Pak Adit, untuk di semester ini. Jadi kami telah dari hasil rapat prodi kemarin, jadi kami mengalokasikan untuk semua dosen di biotek itu menjadi pembimbing MBKM. Lumayan Pak, 2 SKS dikalikan ada sekitar 8 dosen, jadi ada 16 SKS yang bisa keisi gitu. Gitu sih Pak. Pertanyaan dari saya sejauh ini, nanti kalau ada lagi ntar saya tanya lagi sih Pak Adit secara langsung gitu. Terima kasih Pak Adit, Mbak Nora. Oke, Mbak Del. Saya langsung aja menurut ini kelihatan ini timelinenya ya? Terlihat, Pak, terlihat. Oke, ini Terlihat Pak. jadi pertama ini timelinenya Mbak Del. Jadi pendaftaran kegiatan KEPIA ini yang dari fakultas ya, yang dari fakultas ke program studi. Dari fakultas ke PIA-nya setelah dapat ajuan dari program studi itu maksimal tanggal 2 Februari. Jadi kami menerima di portal MBKM itu per tanggal 2 Februari itu terakhir. Nah, artinya kalau sudah tidak ada pendaftaran pada saat itu, berarti kalau tidak ada orang yang daftar magang, berarti tidak ada magang kita selenggarakan. Kalau tidak ada UTS ngajar, tidak ada UTS ngajar yang kita selenggarakan. Tapi kalau kemudian kemana mahasiswanya? Ke promer. Ini terkait kuota. Sebenarnya kuota itu nggak ada, kami tentukan. Yang ada itu kuota rektor hanya meminta bahwa tetap akan ada promer gitu. Saya nggak tahu bagaimana teknisnya nanti. Mungkin aja menurut saya dari program studi kalau mahasiswanya yang gini kan ada kemampuan kita untuk menyediakan mitra magang yang pertama. Yang kedua, ada kapasitas, ada mahasiswa yang ingin berkegiatan. Di satu sisi, bisa jadi tidak semua mahasiswa itu bisa prodi itu fasilitasi. Walaupun memang tugas kita sih sebenarnya, ketika mereka milih magang, ya memang konsekuensinya kita yang harus bisa paling tidak menyediakan itu. Tapi kalau kemudian tidak bisa menyediakan itu, misalkan dari 50 orang ternyata yang bisa magang cuma 40, 10 orangnya nggak bisa gitu. Ya monggo silakan program studi itu mengarahkan yang 10-nya itu kemana, ke yang mereka bisa. Gitu. Nah, kalau kota saya sempat ditelepon sama Pak Marek kemarin, memang hanya pernyataan Pak Rektor itu pingin kalau ada beberapa desa yang tidak terlayani, tidak masuk pada dulu gitu, promer dan mereka minta pada saat ini untuk masuk mahasiswa ke sana gitu. Kalau saya ngelihatnya kotanya itu makanya kami tunggu sampai tanggal 2 Februari Mbak Adel untuk prodinya gitu. Nanti kita lihat tanggal 3 Februari seberapa besar orang yang bisa diakomodir oleh program studi gitu. Nah, nanti tinggal kita lihat nanti di promernya bagaimana gitu. Kalau saya ngelihatnya seperti itu karena saya bukannya apa ya, jadi dari 434 itu kayaknya kewalahan kalau hanya semua diurusi ke magang gitu. Kita juga penyelenggara yang dulu itu Pak Sherwin kalau saya minta ke 100 saja dia ngap-ngap gitu cari mitra magang gitu karena dengan waktu yang nggak panjang seperti saat ini gitu. Jadi saya yakin bahwa promer itu menjadi pintu terakhir ketika kita tidak bisa memfasilitasi teman-teman yang ingin magang, ingin riset dan lain-lain. Gitulah. Jadi nggak masalah menurut saya. Coba aja dulu program studi untuk membuat plotting kegiatannya dulu sampai tanggal 2 Februari. Nah, tadi pertanyaannya Mbak Adel, berarti tidak harus PKS. Benar, jadi cukup LOI saja dari mitra yang menyatakan bahwa kegiatannya itu berapa lama, berapa mahasiswa yang mereka terima di sana, kemudian program magangnya seperti apa,
Nanti di luar dari panduan magang ya, itu jadi ada panduan magang sendiri dari program studi yang kita lihat kegiatannya kegiatan apa aja, apakah layak untuk Bapak dulu SKS. Nah, dengan mitranya penting ada LOI-nya aja selesai gitu. Sambil PKS-nya berjalan, bisa jadi kan PKS itu sebulan 2 bulan, jadi mahasiswanya kalau ditunggu sebulan 2 bulan itu lama gitu. Jadi sambil sambil itu nggak apa-apa kita tunggu PKS-nya, tapi LOI-nya harus sudah ada. Jadi mitra oke gitu menerima mereka dengan menandatangani LOI tadi gitu. Nah, yang terakhir terkait dengan pembimbing MBKM, kami tetap menentukan itu minimal 4 dosen karena ini kaitannya dengan 2 SKS yang didapatkan. Nah, kemarin itu kesepakatan rektor itu ya seperti itu, jadi minimalnya 4 gitu. Dengan maksimal yang ada. Kemudian aturan kedua yang menyatakan bahwa minimal 2 kegiatan itu sebenarnya bukan minimal, maksimal. Dengan asumsi kasihan dosennya kalau dia harus membimbing misalkan 4 kegiatan, dia harus pelajari tentang penelitian, dia harus pelajari tentang magang, dia harus pelajari tentang asistensi mengajar misalkan dan lain-lain lah gitu. Kalau dia 4 itu sebenarnya susah. Makanya sebenarnya kemarin itu minimalnya 4 mahasiswa, maksimalnya 2 kegiatan. Nggak boleh lebih dulu gitu dari 2 kegiatan. Kalau dia promer, berarti boleh dikasih mahasiswa yang dari kegiatan lainnya, tapi 1 kegiatan. Jadi kalau dia sudah jadi dosen promer, dosen MBKM di promer, berarti nanti kasih dia yang 1 kegiatan lainnya. Gitu Mbak Adela, jadi hanya 4 mahasiswa aja yang boleh dibimbing minimal, tapi maksimalnya boleh lebih. Oh, satu lagi Pak, sebentar. Yang tentang pendaftaran MBKM magang, itu berarti prodi yang punya eh, mandat gitu berarti Pak. Karena sebenarnya kan yang MBKM magang kan dipegang oleh timnya Pak Serwin. Iya. Misalnya kayak yang pendaftaran MSIB, MSIB kan sudah beberapa udah selesai. Terus yang MBKM BRIN atau magang BRIN itu kan dapat info dari mahasiswa kalau belum dibuka gitu, Pak. Nah, ini kalau untuk yang MBKM di BRIN ini, apakah masih tetap lewat kemahasiswaan? Karena setahu saya itu ada pembuatan akun dan lain sebagainya gitu, Pak. Atau ke prodi dan fakultas semuanya. Oke, untuk yang flagship memang kami yang handle. Jadi gini, ada MBKM itu kan 2 MBKM flagship sama MBKM mandiri. Untuk yang flagship kita yang handle, MSIB kita yang handle. Jadi sebenarnya kita sedang berbagi peran. Eh, Kami pingin sebenarnya mahasiswa itu lolos di level nasional. Tapi di satu sisi kemahasiswaan ini sebenarnya apa ya? Enaknya ketika kita sama-sama saling mendukung gitu. Jadi program studi menyediakan yang MBKM mandirinya, universitas membuat target kepada direktorat yang menjadi penyelenggara untuk meningkatkan orang di bidang itu. Misalkan MSIB kita tahun ini 4 orang gitu. Ya tahun depan kita punya target 10 orang. Nah, tugas direktorat kemahasiswaan lah kemudian menyiapkan untuk bisa 10 orang itu tercapai. Nah, target itu kita berikan ke sana gitu. Nah, nanti kan kayak Mas Opi sudah petakan mahasiswanya yang suka magang dan lain-lain. Harusnya kita arahkan ke Meksiko mereka itu. Cuman pertanyaannya apa alasan kenapa mereka nggak lulus? Harus bisa dievaluasi dengan baik oleh Direktorat Kemahasiswaan sehingga masalah itu tidak terjadi lagi di tahun depan. Jadi mahasiswanya mau Mas Opi ini Ilkom itu harus bisa banyak diterima di MSIB gitu. Nah, itu nggak bisa kita lakukan saat kemarin karena memang terlalu banyak yang mandiri yang dihandle sama Direktorat Kemahasiswaan. Nah, harapan kami dengan kita sama-sama berbagi peran, sehingga kita bisa push nih yang dari keluar ini, gitu. Jadi mahasiswa kita bisa banyak keluar. Itu Mbak Del. Jadi yang MSIB dan lain-lain. Untuk BRIN, saya nggak tahu formatnya BRIN itu, karena memang ada magang sendiri, dia magang di Kemendikbud, itu juga, itu nggak masuk dalam flagship sebenarnya. Jadi magang mandiri itu mahasiswa itu nggak lewat Kemendikbudnya sebenarnya, langsung ke perusahaannya gitu. Jadi misalkan PT Danone, dia buka aja kayak marketplace di situ, saya butuh tenaga ini. Kalau tertarik, terus silakan daftar situ. Tapi yang berurusan itu
mahasiswa lewat perguruan tingginya langsung dengan PT Danone-nya, bukan lewat Kemendikbudnya gitu. Nah, kalau MSIB dia langsung dengan Kemendikbudnya gitu. Jadi kalau MSIB masih kami layani untuk yang flat sheet gitu, yang masuk di Direktorat Kemahasiswaan. BRIN saya belum tahu, nanti saya coba verifikasi dia masuk nggak ke dalam itu. Tapi kayaknya dia masuk ke, kalau mau dikelola dari prodi itu, gitu kayaknya. Karena memang teknis banget dia itu kan, ininya. Kalau MSIB itu jelas model panduan magangnya ada dan lain-lain, itu dia sudah dari ini, dari Kemendikbudnya gitu. Sampai dengan Monef diokikan sama sama Kemendikbud gitu. Nah, kalau yang BRIN dan magang mandiri tadi itu, dia itu nggak jelas buku panduannya gitu. Nah, yang tahu itu kan harusnya program studi ini layak nggak ini magang mandiri ini kita 20 SKS kan? Karena 20 SKS masalahnya gitu. Kita nggak berani lah gitu. Yang pokoknya yang sudah oke-oke aja lah yang kita rekomendasikan 20 SKS gitu. Nah, takut juga kita mau prodi hilang banyak CPL-nya kan. Tapi kalau prodinya oke kan, silakan ajukan ke kita validasi gitu. Oke, Mbak Del. Terima kasih Pak Dir. Ya, Baik Bapak Ibu, mungkin kita buka satu lagi sesinya, mungkin masalah teknis terkait dengan persiapan semester genapnya, karena yang tergabung di Zoom ini memang Bapak Ibu Ketua Program Studi dan Bapak Ibu Dekan yang memang program MBKM-nya di semester genap gitu, yaitu angkatan 21. Silakan Bapak Ibu, jika ingin ada yang didiskusikan lagi. Ya, namun jika tidak ada, berarti apa yang disampaikan mungkin sudah jelas. Dan nanti jika Bapak Ibu ingin melihat lagi dokumentasi yang sesi diskusi kita lakukan pada hari ini, nanti kami akan upload di YouTube. Dan untuk teknisnya nanti juga bisa berdiskusi dengan kami juga untuk proses-proses teknisnya seperti pendaftaran, atau surat menyurat dan lainnya yang diperlukan untuk berkas-berkas pendaftaran MBKM di semester genap. Mungkin ada kata penutup, Pak Dir. Baik, terima kasih Mbak Nora. Sekali lagi terima kasih banyak Bapak Ibu yang sudah hadir di sini, Pak Bu Dekan, FITH, Bu Maya, kemudian ada Bu Dekan FUB, Bu Dian Hasti, kemudian Pak Supriyadi tadi, ini masih ada Pak Supriyadi, Dekan Hukum, kemudian Bapak Ibu Kapolri, di sini ada Bu Ayuning, Dekan, maksud saya Kaprodi Psikologi, kemudian ada Pak Sukardin, Pak Adi, Pak Gali, kemudian Pak Ovi, ada Bu Gea juga tadi masuk nih Bu Gea, kemudian Pak Aswar, Pak Jendri, kemudian Bu Eki dan siapa tadi ada yang keluar. Nah itu jadi saya terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya. Sekali lagi Bapak Ibu, kita coba bersama-sama untuk kemudian memang berat gitu. Beratnya adalah menyiapkan ekosistem pendidikan yang baik gitu. Karena kalau kita menyiapkan di dalam aja sudah susah gitu, apalagi menyiapkan keluar. Tapi sebenarnya itulah tantangannya, itu tantangan bagi kita semua untuk kemudian kita bisa membuat mahasiswa kita atau lulusan kita itu lebih dekat dengan industri dan nantinya mereka itu bisa segera untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang mereka inginkan. Peraturan dan teknis kami akan segerakan gitu. Artinya petunjuk teknis yang baru itu sudah kami draftkan dan tinggal minta masukan dari beberapa orang gitu untuk kemudian kami coba sahkan, yang di dalamnya nanti langsung membuat tentang SOP. Nah, saat ini kami juga sedang
memperbaiki sistem informasi MBKM-nya di portal MBKM, sehingga nanti cara-cara baru itu diakomodir di dalam sana. Memang nggak mudah Bapak Ibu, jadi namanya MBKM, dia ini sebenarnya kita harus sama-sama menyemangati bahwa sebenarnya ini bukan kurikulum, MBKM ini bukan kurikulum. Ini sebenarnya sebuah cara baru aja yang kemudian diterapkan untuk kita sama-sama bisa mempercepat mengadaptasi perubahan-perubahan yang terjadi, sehingga mahasiswa kita lebih cepat tahu tentang apa yang terjadi di luar sana. Dan ini butuh peran aktif dari semua pihak, bukan hanya universitas, bukan hanya ketua program studinya, kemudian bukan hanya dari fakultasnya, bukan juga hanya dari dosennya, tapi mahasiswanya juga gitu, untuk di internal kita. Kemudian juga butuh untuk kemudian keaktifan juga dari mitra dan lain-lain. Ini PR kita bersama, tapi intinya bahwa apa yang kita sudah lakukan saat ini sebenarnya sudah on the track, hanya saja kita hanya mengimprovisasi bagaimana caranya ini bisa berjalan lebih baik lagi. Terima kasih sekali Bapak Ibu atas kerjasamanya dan atas atas dedikasinya selama ini gitu. Kalau tadi disampaikan sama Bu Ayu ini 2 periode, sepertinya ini persembahan terakhir gitu. Saya ingin kasih persembahan yang bisa memberikan, yang menyelesaikan sedikit lah pertanyaan-pertanyaan dari beberapa yang lalu. Nah, semoga ini sudah bisa memberikan pencerahan gitu untuk MBKM kita. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Dir atas pemaparannya. Ini dari ada Ibu Ayuning, katanya untuk slide-nya nanti bisa di-share, mungkin nanti kita bisa share drive juga Ibu untuk kaitan beberapa berkas gitu sekiranya diperlukan oleh mahasiswa untuk mendaftar di semester genap. Baik Bapak Ibu, mengingat sudah pukul 16.24, itu sudah waktunya mungkin Bapak Ibu perjalanan pulang ke rumah. Jadi untuk diskusi kita pada siang sampai dengan sore hari ini, marilah kita tutup dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.